Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Luar biasa serangan bertubi-tubi yang mengarah kepada para pemburu ijazah Pak Jokowi ini, sahabat. Setelah Refli Harun dibombardir oleh para tabas, kini giliran temannya yaitu Michael Sinaga yang kita juga tahu dia adalah salah seorang yang mengaku sebagai pers, tapi selama ini lebih banyak berposisi sebagai orang yang menggiring narasi, melakukan framing terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan kali ini dia benar-benar kena batunya, sebab melalui Rasman Nasution, salah seorang temannya yang namanya Arif, yang dulu pernah bergabung sama-sama dengan Respon Sianipar sebagai tim manajemen penjualan buku Gibran Endgame, kali ini akan melaporkan Michael Sinaga. Artinya apa yang terjadi dengan peristiwa ini menandakan bahwa memang para pemburu ijazah ini semakin lama semakin terdesak. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita cek seperti apa pernyataan Rasman Nasution. Ini dia videonya. Saya ingin sampaikan bahwa benar beberapa hari yang lalu, persisnya 1 minggu sebelum Lebaran, saudara Arif Isam, yang dia semua orang tahu memang Arif ini adalah bagian yang ikut bersama dengan timnya Roy Suryo dan teman-teman atau Roy Suryo Sales, terutama dalam penjualan atau manajemen Gibran Endgame. Dan pada saat itu saudara Michael Sinaga ini merasa berkeberatan pada saat Michael Sinaga menyampaikan statementnya di salah satu program di swasta. Saudara Arif Ihsan ini merasa keberatan karena dia mengatakan kepada saya bahwa pertama, Bang Rasman, saya keberatan sekali dengan pernyataan Michael Sinaga dan itu bohong. Saya katakan, ya kalau bohong silakan bantah. Nah, terus kita berdiskusi, akhirnya Adinda, saya panggil Adinda saja, Adinda Arif, sepakat untuk menunjuk saya menjadi kuasa hukumnya sekaligus menjadi juru bicara terkait dengan statement dari saudara Michael Sinaga. Saya tanya, apa poin keberatannya? Pertama, dia mengatakan bahwa pernyataan Michael Sinaga terkait dengan nama yang menurut dia dicabut dalam surat kepada Bapak Joko Widodo, yang itu atas inisiatif dari saudara Michael Sinaga. Jadi bukan inisiatif dari Adinda Arif Ihsan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ternyata pada saat live sebelum Lebaran itu ada pernyataan dari Michael Sinaga bahwa ada surat yang dalam bentuk draft di chat WA yang akan dikirimkan kepada Pak Jokowi, yang kira-kira poinnya ingin silaturahim lah ke kediaman Pak Jokowi. Dan di situ dicantumkan bahwa ada nama Michael Sinaga sebagai koordinator, yang kedua ada nama Arif Ihsan sebagai sekretaris. Nah, di Arif Ihsan sebagai sekretaris itulah Adinda Arif menyatakan keberatan. Karena itu dia menganggap bahwa ini adalah fitnah, pencemaran nama baik, dan apalagi ini terkait dengan surat yang akan ditujukan kepada Bapak Jokowi. Karena pada waktu itu dia merasa bahwa kalau itu dia lakukan, maka dia menganggap bahwa ini terlalu maju. Pasti akan berisiko kepada grup yang lain, kepada tim yang lain. Katakan Rismon, kepada Roy, kepada Tifa, kepada Refli Harun, kepada Ahmad Kozinudin, Gofur, kepada Kurnia, kepada Rustam Effendi, kepada Rizal Fadila, dan lain-lain. Karena pada waktu itu saudara Rismon juga kan belum menyatakan permohonan restoratif justice kepada Pak Jokowi. Nah, karena itu maka dia kaget, kok ternyata nama dia dicabut. Dan di luar dugaan dia, setelah Rismon menyatakan permohonan maaf kepada Pak Jokowi, kok tiba-tiba saudara Michael mengungkap itu di satu TV swasta secara live.
Apalagi kami lihat juga kemarin ada lagi statement yang sama, dan itu mengungkap data yang seharusnya tidak perlu diungkap ke publik karena itu menyangkut nama baik seseorang, yaitu Arif Ihsan, di mana itu di protesnya saudara Refli Harun. Jadi dua poin ini menurut saudara atau Adinda Arif Ihsan, dia akan mengambil langkah hukum dan melaporkan Michael Sinaga ke Polres Jakarta Selatan dan atau Polda Metro, kira-kira begitu. Oke, Bang, kenapa baru mau melaporkan sekarang ini? Kalau boleh tahu mungkin kejadiannya kapan sih, Bang? Kejadiannya itu minggu lalu sebelum Lebaran. Terus saya kan di Medan. Dari Medan saya ke kampung kelahiran saya. Saya juga baru nyampe dari kemarin. Terus dia silaturahim ke kediaman saya, kemudian baru kita rumuskan semua, kita searching lagi semua data. Setelah terkumpul, ya minggu ini kita akan lakukan upaya hukum terhadap Michael Sinaga. Kira-kira begitu. Oke, kan ini namanya dicatut ya, Bang, Ya. dalam. Jadi memang kalau kita melihat diskursus ijazah palsu ini semakin lama semakin bergeser saja sahabat ya. Lebih banyak orang berdebat pada wilayah-wilayah hukum terkait dengan pencemaran nama baik, pencaplokan nama sebagaimana yang dialami oleh Arif ini yang dilakukan oleh Michael Sinaga. Dan ini berarti bahwa memang full power pasukan Pak Jokowi ini mengerahkan seluruh orang-orangnya untuk mengkandang paksa orang-orang yang berada di barisan sebelah. Dan ironisnya karena semua lini, karena kalau kita melihat Michael Sinaga ini kan latar belakangnya juga ini YouTuber. Michael Sinaga ini pers, Sontara TV kan. Nah, artinya apa? Ruang lingkup pergerakan orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini semakin sempit. Apalagi dengan kasus RH itu yang menghebohkan jagat maya ya. Yang memang sangat luar biasa karena apa ya, kalau orang bicara soal memperjuangkan keadilan lalu yang dilakukan itu adalah hal yang amoral, ya memang sangat memprihatinkan. Artinya tidak akan ada lagi rakyat yang percaya apapun yang disampaikan RH ke depan. Itu hanya nyanyian sampah saja karena orang tetap akan melihat seperti apa tindakan-tindakannya. Kalau benar ya apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas itu sebagaimana yang dia dapatkan katanya dari Rismon Sianipar. Nah, terkait soal Michael Sinaga ini kan sudah berjilid-jilid juga laporannya ini, tapi karena mungkin dia pers, jadi dia agak berat juga diproses oleh polisi itu. Dia kan sudah pernah juga dilaporkan oleh Andi Aswang ini. Nah, sekarang Rasmana Sution yang akan melaporkan dia. Karena prinsipalnya itu namanya Arif, merasa namanya dicatut. Nah, ini terkait dengan rencana dia ya, yang pernah menyurati Pak Jokowi bulan 2 itu, yang atas perintahnya katanya Rismon Sianipar. Tapi entah kenapa justru kemudian membuat Arif ini yang notabene-nya adalah merupakan sekretaris dari para manajemen penjualan buku Gibran Endgame itu justru protes dengan Michael Sinaga, yang notabene-nya kala itu Michael Sinaga sebagai ketua atau koordinator di tim itu sahabat. Jadi semakin seru ini, semakin tidak ada habisnya. Dan saya kira memang tugas kita ini mengawal kasus ini agar on the track, jangan sampai ada banyak kasus-kasus bias yang kemudian membuat kasus utamanya lupa, yaitu bagaimana P21 dipercepat, karena ini juga sudah lama ya. Kita berharap bulan 4 ini sudah P21 dan paling lambat bulan 5 persidangan. Sehingga seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemburu ijazah ini tidak akan bermakna lagi ke depan kalau itu terjadi. Apalagi kita tahu baru-baru ini Refli Harun bersama dengan Jenderal Sunarko itu kembali melakukan serangan yang saya kira memang serangannya ini sangat barbar, karena ada sampai 7 laporan ya yang dia sementara susuk sebagaimana yang saya up videonya kemarin itu sahabat ya.
Jadi dia berupaya kelihatan tampil supaya kelihatan tidak ada masalahnya. Padahal mestinya kan Refli Harun ini mengklarifikasi pernyataan daripada Farhad Abbas kalau memang merasa dia tidak selingkuh dengan Dr. T. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.